beberapa negara untuk melakukan perdagangan tanpa tarif, yang seperti yang saya bilang tadi ya, tanpa tarif. Jadi tidak ada tarif yang dilakukan oleh negara yang memang nanti ada kerjasama dengan negara lain. Misalnya Indonesia itu tergabung di kawasan ASEAN gitu ya, MEA. Ya, jadi Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand gitu ya. Jadi dari beberapa negara tadi, contohnya ya, oke sebentar ini saya ini dulu deh. Contohnya misalkan Uni Eropa, ini MEA ya, MEA. Di Indonesia, Thailand, Indonesia, Malaysia, Myanmar misalnya ya, atau masing-masing negara atau beberapa negara ini yang tergabung dalam kawasan ASEAN. Jadi ketika mereka ada kerjasama dagang, kerjasama perdagangan ya, ini tidak hanya pedagang sih sebenarnya kalau MEA itu secara ininya ya, contohnya ya, contoh kerjasamanya itu memang luas ya, karena yang kita kaitkan dengan materi kita, mata kuliah kita tentang perdagangan internasional, jadi ya sektor perdagangan ya, nih perdagangan, investasi, mungkin masih ada ya perindustrian, ekonomian lah yang jelas ya, ekonomi internasional ya. Jadi ya tidak ada tarif yang dilakukan. Misalnya Malaysia ingin memasukkan barangnya ke negara kita, atau kita ingin impor dari Malaysia. Jadi ketika barang Malaysia nanti masuk ke dalam ke negara kita gitu ya, jadi tidak ada tarif yang pemerintah Indonesia berlakukan kepada Malaysia atau kepada produsen barang dari negara Malaysia. Jadi tidak ada tarif yang tarif yang ditetapkan oleh pemerintah kita gitu ya, karena adanya kerjasama ini, customs union ya, atau istilah lainnya itu namanya serikat pabean. Nah ini, oke, kita langsung ambil contoh aja deh gitu ya. Nah, menimbulkan dua efek yang saling berlawanan, yaitu meningkatkan perdagangan ya. Masing-masing negara tadi namanya ada proses ekspor dan impor. Jadi kalau kita impor barang dari Malaysia, nah kita juga harus produktif. Produsen dari dalam negeri juga harus dituntut produktif untuk bagaimana caranya kita bisa juga mengekspor barang ke luar negeri, khususnya ke negara yang tadi kita ada kerjasama dagangnya, customs union tadi ya. Nah, jadi kita harus dituntut produktif. Jadi bagaimana untuk bisa mengekspor juga harus lebih besar juga ekspor ya dibandingkan impor dari negara Malaysia. Nah, meningkatkan perdagangan, persaingan di antar negara anggota. Nah, ini juga persaingan antar negara anggota, misalnya dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Singapura misalnya. Nah, itu mereka saling berkompetisi, saling bersaing bagaimana bisa merebut pasar. Oh, ternyata produk barang negara dari Thailand tidak kalah bagus dari Malaysia, kemudian kita ambil dari, terus kita juga dikenal misalnya produksi tasnya, misalnya produksi kerajinan kulitnya atau kerajinan mebel Jati misalnya. Kita kan terkenal dengan kerajinan mebel Jati misalnya. Nah, itu bagaimana nanti ada value-nya, ada nilainya gitu ya, ada poin plusnya misalnya di negara lain. Oh, produk negara kita juga berkualitas gitu ya. Oke, nah sehingga mengarah ke perdagangan bebas. Ya tentu aja ya implementasi dari MEA ini sebenarnya apakah sudah ada? Ya sudah ada memang dari 2015 gitu ya, tapi belum semua diimplementasikan, belum semua diterapkan gitu ya. Belum sedikit gitu ya. Cuma kalau kita kan belum ada bahasan khusus tentang MEA ya. Cuma ada contoh tentang customs union di kawasan Asia Tenggara, khususnya Asia Tenggara aja ya. Kawasan ASEAN, nah ada masyarakat ekonomi ASEAN ya, Indonesia termasuk di dalamnya gitu ya. Malah Indonesia termasuk salah satu istilahnya istilahnya yang berperan aktif gitu ya dalam MEA, bahkan menjadi ketua kalau nggak salah ya MEA Center khususnya di bidang kelautan dan perikanan ya. Nanti kalian cari sendiri dari Google ya. Indonesia ternyata punya peran juga gitu ya, punya peran penting juga di organisasi MEA. Kemudian, nah ada satu negara yang saya bilang di video, coba kalian saksikan ya, coba kalian lihat ya, saya menggunakan animasi bioscrap, animasi teks. Contohnya ada negara yang sebenarnya masuk kawasan ASEAN. Negara ini adalah negara baru, terbentuk tahun 1999, artinya dulunya masih masuk kawasan Indonesia, masih masuk provinsi di Indonesia lah pokoknya, provinsi ke-27 malah dulu ya, dulu masih 27 ya, kalau sekarang kan sudah 34 provinsi ya. Nah, dulu masih provinsi yang ke-27 yaitu Timor Timur, kemudian berpisah dari negara kita, membentuk negara baru yang namanya Timor Leste. Nah, Timor Leste masih masuk kawasan ASEAN, tapi
setelah saya baca informasinya, saya nggak tahu ya update-nya yang terbarunya apakah sudah masuk atau belum. Nah, Timor Leste ini masih belum termasuk ke dalam keanggotaan MEA. Jadi anggota ASEAN betul. Coba kalau kalian nonton SEA Games gitu ya, ASEAN Games. Kalau SEA Games aja deh yang untuk kawasan ASEAN. Kan Timor Leste termasuk negara yang tergabung dalam ASEAN gitu ya. Ada negara Timor Leste gitu ya. Tapi untuk MEA mereka masih belum siap. Kenapa? Di satu sisi mereka masih belum siap, ya masih belum bisa siap bersaing, masih belum siap mungkin SDM-nya gitu ya, sumber daya sumber daya alam ya. Sumber daya alam kan nanti kan bisa diolah gitu ya, menjadi sumber daya alam kemudian diolah menjadi sebuah produk gitu ya, kemudian nanti bisa diekspor ke luar negeri gitu ya. Mereka belum siap ya, apa ya, mungkin belum siap bagaimana nanti ketika barang dari luar negeri masuk ke negara mereka dan mereka tidak memberlakukan tarif. Nah, seharusnya kalau misalnya ada tarif kan keuntungan bagi negara tersebut. Indonesia misalnya ya, dari negara Malaysia ini belum ada customs union misalnya ya, atau belum ada yang istilahnya kerjasama bahwa ketika kita impor barang dari Malaysia masih ada tarif berarti ya. Nah, kita kan keuntungan bagi pemerintah itu kan dari sektor pajaknya, pajak bea masuknya, pajak impornya, pajak bea cukainya misalnya ya. Oke. Nah, kemudian customs union cenderung lebih protektif terhadap negara bukan anggota. Nah, protektif seperti tadi. Oke lah, nggak apa-apa, negara Timor Leste tadi masih belum bisa masuk ke dalam MEA. Karena apa? Mungkin dia protektif untuk melindungi industri lokal yang ada di Timor Leste. Karena apa? Mungkin masih belum banyak ya istilahnya pengusaha atau produsennya yang siap untuk berkompetisi. Nah, belum siap lah istilahnya, belum siap untuk berkompetisi. Oke, dengan negara lain ya. Dan belum siap juga nanti bagaimana mereka dari sektor pendapatan negara itu ditiadakan, kan harusnya bisa dapat keuntungan dari ini pajak impor, tapi malah ditiadakan. Oke, langsung aja ini konsepnya ya. Ada dua, ada trade creation atau kreasi dagang. Terjadi apabila beberapa jenis produksi negara bukan anggota digantikan, bukan anggota gitu ya. Jadi bukan anggota ini nanti digantikan oleh barang negara anggota yang harganya lebih murah. Ya, oke, nanti saya contohkan di tabel ya. Saya langsung next ke tabel berikutnya. Ya, habiskan dulu ya. Terjadi apabila sebagian produk domestik di suatu negara menjadi anggota Perserikatan Pabean. Perserikatan Pabean itu istilah lain dari Customs Union ya. Perserikatan Pabean. Jadi negara yang masih dalam satu kawasan wilayah ada kerjasama dagang di sana, kemudian peniadaan tarif gitu ya. Jadi tidak ada hambatan perdagangan. Jadi dari segi tarif tidak diberlakukan gitu ya. Atau dari negara luar yang bukan anggota digantikan oleh impor yang harganya lebih murah, artinya produksinya lebih efisien dari negara anggota lainnya. Oke, saya langsung ambil contoh aja di sini ya. Ini misalnya ada negara A, B, dan C ya, negara A, B, dan C untuk produk atau barang X. Ini barang X ya. Ini kenapa mata saya ke sana? Memang saya sambil menampilkan di itu ya. Menampilkan slide-nya di ini ya, biar lebih jelas. Oke. Nah, negara A, B, dan C. Nah, maksudnya negara menghasilkan barang X. Jadi misalnya barangnya ini sama, barang X ya. A, B, dan C. Kalau biaya rata-rata untuk negara A itu 50. Ini Indonesia nih, ambil contoh misalnya A ini adalah Indonesia, B ini adalah Malaysia, C adalah Timor Leste. Nah, kenapa saya ambil contoh C ini Timor Leste? Karena C ini adalah negara yang bukan anggota Customs Union, bukan negara anggota Serikat Pabean tadi. Jadi yang kerjasama tadi A dan B aja gitu ya. Atau ada ada kesepakatan gitu ya, kesepakatan untuk ekspor dan impor untuk peniadaan tarif. Oke, saya contohkan di sini ya, misalnya barang X tadi ini 50, Malaysia hanya 40, C bahkan Timor Leste itu dia lebih rendah 30. Kemudian negara A, negara Indonesia tadi ya, mengenakan biaya masuk 100%. Ya, ini 50 kan tetap ya, ini kan karena negara Indonesia sendiri ya, jadi ini tetap semua 50 ya. Kalau nanya kok ini Pak tetap, kan negara A ini adalah negara A yang nanti akan mengimpor barang dari B, jadi tetap semua. Atau negara Indonesia tadi ya, ini tetap semua. Nah, ini tetap 50. Nah, ini kenapa menjadi 80? 40 menjadi 80. Ini kan dikali ditambah 100%. Kalau 40 ditambah 100% kan hasilnya 80.
atau 40 dikali 2, 2 kali lipatnya kan 100% itu ya. Jadi 80. 40 dikali 2 80 atau 40 ditambah 100% 80 dan 30 ditambah 100% atau 30 dikali 2 adalah 60. Nah, habis ini paham ya? Negara A mengenakan biaya masuk 100%. Kemudian negara A membebaskan tarif. Kemudian karena A dan B ini adalah kerjasama, mereka melakukan kerjasama, ada kesepakatan, ada dalam dalam sebuah customs union mereka ada kerjasama gitu ya, A dan B. Jadi tarifnya ini ditiadakan. Oke, ini tetap 50. Nah, 80 kok turun lagi menjadi 40 karena kita ambil yang biaya rata-rata sebelumnya 40. Ini berarti ditiadakan, nggak pakai ini. Berarti 40, 80 turun lagi menjadi 40. Kita ambil yang angka yang sebelumnya gitu ya. Terus 30, 60. Ini kenapa ini tetap 60? Karena C ini kan tidak termasuk ke dalam keanggotaan customs union, tidak termasuk gitu ya. Tidak termasuk, jadi yang hanya ada kerjasama, jadi hanya antara negara A dan B ya. Misalnya kalau MEA itu kan Timor Leste tidak termasuk, tapi ini kita fokuskan lagi atau kita khususkan lagi antar dua negara, misalnya Indonesia dengan Malaysia, misalnya saya contohkan tadi ya, A Indonesia, B Malaysia, C itu Timor Leste. Nah, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini masih sama tadi angka-angkanya ya. Oke, saya baca ini aja penjelasannya ini ya. Dalam keadaan perdagangan bebas, negara C akan mengekspor barang X ya, barang X ke negara A dan B dalam keadaan perdagangan bebas. Misalnya dalam keadaan perdagangan bebas maksudnya seperti ini gitu ya. Kalau memang kalau tidak ada pembelapan tarif ini nih ya, belum ada penambahan ini ya, harusnya yang kita pilih negara C ya, negara C. Sebab biayanya paling rendah 30, 40, 50. Akan tetapi ini dalam penerapannya memang harus ada tarif. Nah, ini tarifnya adalah 100%. Maka harga barang impor dari negara B dan C masing-masing naik menjadi 80 dan 60. Karena biaya di negara A hanya 50, maka negara ini. Nah, akan tetapi dalam kondisi seperti ini, ketika misalnya sudah ditambah, misalnya gitu ya, sudah ditambah 100%, oh ternyata mahal dong, 80, ini juga sama 60, ya mendingan produksi dalam negeri aja, produksi sendiri aja gitu ya, atau barang dalam negeri aja tadi. Karena kalau misalnya impor harganya jadi lebih tinggi karena ada pemberlakuan tarif tadi 100%. Lebih baik produksi sendiri ya kan. Oke, next ya. Nah, apabila misalnya A dan B ini membentuk customs union, mereka kerjasama nih dan saling menghapuskan biaya masuk. Ya berarti biaya rata-ratanya menjadi 50, 40 dan ini tetap 60. Jadi C tadi kenapa tetap 60 tapi tidak diturunkan menjadi 30 karena C ini tidak tergabung dalam customs union ya. Nah, dengan demikian biaya produksi barang impor dari B turun menjadi 40, turun lagi menjadi 40 karena tarif 40 tadi dihapus. Yang 40 tadi dihapus gitu ya. Dan karena negara A membebaskan tarif impor dari negara B dan biaya impor dari negara C tetap 60. Negara A tidak lagi menghasilkan barang X ya. Jadi gini maksudnya, ketika nanti misalnya mendapatkan barang dari luar negeri atau barang masuk dari luar negeri dari negara B, harganya menjadi lebih murah, menjadi 40. Ya mendingan impor aja gitu ya, mendingan impor aja. Lebih efisien, lebih hemat lah istilahnya ya. Dan biaya impor dari negara B, C tetap 60. Negara tidak lagi menghasilkan barang X, tetapi mengimpor dari negara B yang biayanya lebih murah ya, lebih murah. Nah ini karena biayanya lebih murah. Ya, lebih murah kan? Harganya berapa? 40. Nah, pembentukan customs union menyebabkan pergeseran dari produksi dalam negeri A yang tadinya ini bergeser menjadi lebih murah menjadi 40 karena lebih murah kan, lebih baik impor aja. Dan negara A mengimpor dari negara B. Inilah yang disebut trade creation. Ini disebut trade creation. Dan dapat memperbaiki alokasi sumber daya. Maksudnya gini, alokasi sumber daya ini kan sebenarnya alokasi sumber daya bisa sumber daya manusia. Tapi dalam hal ini bukan sumber daya manusia ya. Justru bukan memperbaiki, tapi malah menjadi kompetitor, malah industri dalam negeri terancam. Kenapa terancam? Karena cenderung nanti impor aja negara Indonesia tadi ya. Atau kenapa impor? Lebih menguntungkan karena harganya lebih murah dibandingkan mengambil misalnya daripada misalnya mengambil dari industri lokal. Nah itu
Berarti kan mengancamnya tadi ya, mau tidak mau produk dalam negeri tidak laku, orang cenderung misalnya mengambil produk dari luar negeri karena di samping gengsi, kan orang Indonesia kan biasanya gengsi, oh ini produk luar gitu ya, walaupun harganya dapatnya lebih murah. Nah, ini kebalikan ya, memang biasanya ada juga yang produk dari luar yang asli ya, original atau asli, itu kan pasti lebih mahal gitu ya. Tapi kalau di sini kan lebih murah, jadi diambillah barang tadi dari negara Malaysia dan harganya lebih murah ya, selain gengsi juga dari Malaysia gitu ya barangnya ya, dan lebih murah dibandingkan dari negara Indonesia yang lebih mahal sedikit ya. Sebenarnya dari kualitas ya tidak kalah sebenarnya dari produk lokal. Nah itu sebenarnya mengancam nih kalau untuk sumber daya manusia ya. Tapi sumber daya yang lainnya misalnya modal lebih efisien. Jadi kalau modal itu capital ya istilahnya, kan ada capital, ada labor. Kalau labor kan tadi SDM ya. Nah, capital itu kan misalnya yang nggak perlu lagi membeli produsen, pengusaha kan yang nggak usah lah misalnya kita fokus produksi untuk produk X tadi ya, atau ya contoh produk kan macam-macam ya, misalnya mau produk perkebunan kah, produk tekstil kah, baju kah, atau apakah misalnya gitu ya, ya jadi artinya tidak perlu lagi mesin untuk memproduksi barang tadi, menghemat dong gitu ya, tidak perlu lagi mendirikan pabrik ya, karena kalau misalnya impor ya lebih murah. Nah misalnya seperti itu ya, jadi penghematannya sumber dayanya maksudnya dari modal ya, modal atau mesin ya, atau alat-alat ya kan nggak perlu beli. Nah, menghematnya di situ ya. Oke, kemudian oh ya, trade diversion ya. Oke, ini trade diversion. Oke, ini trade creation, paham ya? Kita ke trade diversion. Trade diversion adalah apabila, ini kurang lebih sama sebenarnya ya, hanya beda istilah aja. Trade diversion itu terjadi apabila impor barang berbiaya rendah dari luar customs unions digantikan oleh impor barang berbiaya tinggi dari negara-negara anggota. Ya, jadi sebenarnya dari luar negeri itu ada yang lebih murah gitu ya, tapi negara tadi, misalnya negara Indonesia, masih lebih cenderung mengambil dari negara yang biayanya lebih tinggi dari negara-negara anggota. Apalagi misalnya nanti di sana ketika terjadi customs union lebih murah lagi, dipotong lah, tidak ada tarif lah gitu ya. Nah jadinya produk yang tadinya yang lebih murah, lebih rendah, malah bisa jadi lebih mahal. Oke, sambil contoh nanti ya. Oke, tolong benar-benar diperhatikan ini ya, benar-benar konsentrasi perhatikan ini ya, biar paham ya. Karena kemudian trade diversion menurunkan kesejahteraan masyarakat karena penggantian barang dari produksi yang lebih efisien ke produksi yang kurang efisien, dan demikian trade diversion memperburuk alokasi sumber-sumber secara internasional. Oke, saya ambil contoh nanti di sini ya. Oke, nanti saya jelasin lagi di sini. Dari tabel aja deh. Jadi saya nggak bolak-balik ya. Oke, saya ambil contoh. Biaya produksi Y, ini kalau tadi trade creation itu kan produk X ya, kalau ini kan Y, produk Y. Oke, misalnya kita ambil contoh di ketiga negara produksi barang Y gitu ya, sama-sama produksi barang Y. Nah tarifnya, tapi di sini yang diambil tarifnya adalah 50% ya, kalau tadi kan 100% ya. Nah sebelum membentukkan customs union, negara A mengimpor barang Y dari negara C, yaitu 45. Nah kan lebih murah nih ya, lebih murah 45, terus 50 yang Indonesia dan 60 yang dari luar, yang dari B, negara B tadi saya ambil contoh tetap sama deh seperti negara tadi ya. A itu adalah Indonesia, B Malaysia, C itu adalah Timor Leste gitu ya. Timor Leste ternyata di sini adalah yang masih lebih murah gitu ya. Masih murah kan kalau misalnya sebelum tarif ya. Nah, ini murah 30. Tapi nah ini pergeseran. Namun setelah pembentukan customs union, negara A mengimpor barang Y dari B setelah customs union ya. Setelah customs union. Kenapa? Karena nanti kita lihat 50 ini tetap 50, 60 kenapa? Oh ya, 60 ini dari mana? 40 ditambah 50% ya. Ini ditambah 50% atau ditambah 20. 40 ditambah 20. 50% dari 40 ya. Jadi 60. 30 ditambah 15 itu 50% dari 30 ya, 30 ditambah 50% adalah hasilnya 45 ya. Nah, mana tadi?
Oh ya, ini 40, 45, 50. Nah, pergerakan produksi sekarang bergerak dari negara yang biaya produksinya rendah. Nah, kan tadi kan rendah nih, negara Timor Leste, ke negara yang produksinya tinggi, ya ini B. Nah, negara B. Ya, karena apa? Karena setelah Customs Union, nah ini kan dihapus. Ini tarif ini. Jadi diadakan, jadi kembali lagi 40. Nah, ini tetap 45. Jadi lebih memilih yang B dong, ya. Tetap memilih yang B. Ya. Memilih yang B. Karena dia biaya produksinya lebih. Nah, walaupun misalnya di awal tadi kalau sebelum Customs Union kan 30. Tapi ditambah yang kedua juga ini ya kan 45. Masih lebih rendah sebetulnya ya. Nah, kalau kita ini ke sini ya kan lebih murah nih 45. Tapi yang tetap yang diambil nanti malah dari negara B, karena ini anggaplah diabaikan dari negara C. Diabaikan artinya ya tetap aja Indonesia pasti mengambil barang yang dari negara yang sesama anggota. Jadi sesama anggotanya ini dari mana? Dari negara Malaysia ke negara B tadi ya. Oke, nah pemeriksaan produksi ini mencerminkan adanya trade diversion yang menyebabkan alokasi sumber daya tidak efisien sehingga dapat menurunkan kesejahteraannya. Maksudnya kesejahteraan ini adalah sebenarnya kurang lebih sama seperti yang trade creation tadi ya. Harusnya kalau misalnya seperti ini, nah ini kan sebenarnya diuntungkan gitu ya, meningkatkan kesejahteraan bagi siapa? Bagi negara tadi, bagi negara Indonesia. Karena akan mendapatkan ini keuntungan. Atau misalnya kita pilih aja ini kan lebih rendah nih yang C nih. Kita pilih yang C. Tapi karena ini sudah memang ada kerjasama dagang di antara kedua negara ini ya, A dan B ini. Nah, A dan B ini, jadi yang ini diabaikan. Nah, harusnya kalau misalnya kita pilih aja C gitu ya, nggak perlu ada kesenjangan antara Indonesia dengan Malaysia atau A dengan B. Ya, harusnya kan bisa mendapatkan pendapatan. Nah, ini kan 50% dari 30 gitu ya. Nah, menurunkan kesejahteraannya maksud di situ ya tidak dapat. Oke, nanti ada dari penjelasan tabel ya. Tabel. Apa namanya? Grafik atau kurva, penjelasan kurva ya. Nah, sebenarnya di sini kan lebih untung gitu ya. Tapi karena memilih Customs Union dan memilih untuk meniadakan tarif, jadinya sektor penerimaan negara untuk pemerintah ya ditiadakan, tidak ada gitu ya. Hilang dari situ. Nah, proteksi terhadap produsen negara B semacam ini menyebabkan mereka dapat menambah penjualan ke negara A. Mati terus, bentar ya. Negara A. Dan saya menggeser mengganti produsen negara C yang justru lebih efisien. Mengganti gitu ya. Harusnya kan lebih efisien nih ya. Misalnya sebelum adanya belum adanya kerjasama A dengan B ya nggak usah sih harusnya gitu ya. Kasihan kan negara C, kan bisa aja kita kerjasama dengan negara C karena kan negara C tadi kan lebih murah biaya rata-ratanya. Bahkan ditambah 50% pun masih lebih murah dibandingkan produksi dalam negeri. Nah seperti itu ya. Harusnya kan lebih efisien, tapi justru lebih memilih ketika terjadi Customs Union lebih memilih negara B karena tadi setelah dilihat datanya kan masih lebih murah yang 40 dibandingkan ini yang 45 ya. Terus pendapatan negara hilang gitu ya. Oke, coba sekarang harus lebih benar-benar konsentrasi lagi ya untuk kurva ya. 45. Oke, perhatikan ya. Oke, kurva trade creation, kurva D dan D itu D demand ya. Apa D? Demand itu permintaan, S supply penawaran. Masing-masing menunjukkan permintaan dan penawaran negara A. Untuk menyederhanakan, misalnya kurva penawaran negara B, partner berdagang elastis sempurna ya, misalnya kurva penawarannya ya. Seperti kurva PP ini ya, PP ini, PP partnernya ya, negara B tadi ya. Kurva PP ditambah dengan tarif T, diperoleh kurva T ini ya. T ini tarif ya. T ini artinya tarif yang 100% tadi. Nah, tarif creation ini kan 100% tadi. Ya. Sebelum membentukkan Customs Union, anggap biaya rata-rata negara C lebih tinggi daripada OP. C lebih tinggi. Karena tadi kan lebih tinggi kan setelah adanya Customs Union, karena yang T ini kan dia tiadakan. Nah, tidak ada tarif ya setelah adanya Customs Union ya. Konsumsi negara A sebesar, oke, perhatikan titiknya ya. Berarti kita ambil titik yang ini.
konsumsinya adalah 0Q3. Lihat ya, 0Q3 ini konsumsi negara A ya. Negara A. Ini sebelum pembentukan custom union ya. 0Q3, kemudian produksinya adalah 0Q2. Nah, ambil titik yang ini ya. Nah, titik yang ini 0Q2 nih. 0Q2, dan impor dari negara B adalah, jadi ketika konsumsinya itu sampai Q3 terus produksinya Q2, berarti berapa sisanya? Q2 ke Q3. Nah, jadi Q2 dan Q3 ini adalah impor. Ini impor ya, Q2 dan Q3 adalah impor. Paham ya? Ini pernah kita bahas mungkin di tarif kemarin juga ada pembahasan tentang ini ya. Nah, kita ulang lagi. Ya, paham ya? Jadi artinya sebelum terjadinya customs union, 0Q3 itu adalah konsumsi dari negara Indonesia. 0Q3 nih, ambil yang ini ya. Karena kita tambah yang T ini. Ya, ini saya nggak ada mouse. Kemudian produksinya itu sampai headset ya. Suara saya masih jelas nggak? Suara saya masih jelas nggak? Jelas ya? Ya. Masih Pak, masih. Oh iya. Mana tadi? Nah, karena ini kan masih belum custom union, artinya T ini yang dipakai. Jadi ini ya, Q3, terus produksinya 0Q2 nih, ambil titik ini ya. Udah, terus konsumsinya Q3, produksi lokalnya Q2. Terus sisanya ini gimana caranya? Q2 Q3 berarti harus kita impor dari negara lain. Dari negara mana tadi? Misalnya dari negara B gitu ya, dari negara B. Nah, ini kan contohnya tadi water recreation kan kita impor dari negara B. Ya. Oke. Misalnya walaupun harganya lebih tinggi, kan harusnya lebih menguntungkan kalau kita impor dari negara Timor Leste gitu ya. Nah, pendapatan dari tarif sebesar ini dari tarif ya, G1, F2, F3, G2. Nah, ini harusnya keuntungannya sebesar ini. Nah, ini yang hilang pendapatan dari tarif ya, karena setelah pembentukan custom union ini nggak ada dong, tarif kan nggak ada, ditiadakan ya, atau 0% tidak ada tarif lagi. Jadi negara A membebaskan tarif terhadap negara B. Konsumsi negara A menjadi 0 ketika nih hukum permintaan nih, ketika harga turun, permintaan naik nggak? Harga turun, permintaan naik apa turun? Naik. Nah, naik. Jadi konsumsinya menjadi 0Q4. Kita ambil titik ini. Kenapa ngambil titik yang F4 ini? Karena ini yang P, harga yang tidak ditambahkan dengan tarif ya. Nah, setelah pembentukan custom union, negara A membebaskan tarif terhadap negara B. Konsumsi negara A menjadi 0Q4, produksi turun menjadi 0Q1, turun dong. Industri lokal tadi yang saya bilang terancam. Kenapa? Karena produksinya jadi lebih sedikit, lebih cenderung atau lebih diminati nanti produksi barang dari luar negeri, dari B tadi ya. Nah, 0Q1 turun, nih lihat ya, ini turun 0Q1. Ini saya ambil yang pakai biru aja deh. Tadi berarti nih, ini berarti ini yang setelah custom union, terus produksinya 0Q1. Terus sisanya Q1 ke Q4 dari mana? Dari impornya ya. Nah, Q1 sampai Q4, kalau ini kan naik menjadi Q4 impornya. Dan pendapatan dari tarif hilang ya, hilang. Oke, gitu ya, paham ya? Seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini saya nggak mungkin jelaskan ini ya, karena keterbatasan waktu. Kalian kalau mau coba lihat di YouTube itu memang cukup panjang ya, 40 menit. Saya ada jelaskan ini lebih banyak lagi gitu ya. Nah, cuma kalau kalian nanti sambil utak-atik aja, mungkin sambil lihat ini titiknya mana aja sih. Biasanya memperoleh manfaat konsumen negara A. Jadi negara A, negara di Indonesia tadi manfaatnya gimana dilihat? Karena ini namanya surplus konsumen. Nah, kenaikan surplus konsumen. Jadi untungnya bagi konsumen dong, karena mendapatkan harga yang lebih murah. Harga barang tadi kan lebih murah. Terjadilah surplus, terjadilah banyak permintaan pasar dari dalam negeri, dari negara Indonesia tadi ya. Nah, ini keuntungannya dari P4 ya.
terus G2 nih trapesium kan bentuknya ya. Mouse saya nggak bisa nih, laptop saya error, udah nggak bisa pakai mouse ya, udah nggak bisa pakai USB. Nah, G2 terus ke T, T kan. Nah, ini surplusnya. Nah, namun ini semua bukanlah keuntungan bersih, tapi bukan keuntungan bersih ya, karena kan tadi ditiadakan jadi menjadi sebab di pihak produsen. Nah, produsen kan rugi kan, tadi saya bilang karena ada ancaman dari luar negeri, rugi yang berupa hilangnya surplus produsen. Jadi P F1 terus F1 G1 terus T ya. Nah, ini susah saya udah aduh. Yang ini ya, yang ini ya. Nah, oke, yang lainnya saya nggak mau jelasin ya. Oke. Untuk pertanyaan, karena ini kita waktunya terbatas, saya akan buka forum diskusi, tapi bukan di kelas atau bukan di bukan di sekarang ini yang maksud saya ya. Jadi saya akan buka lagi Google Classroom akan saya buka lagi. Itu nanti mungkin ada sesi tanya jawab kalau nggak ada yang kurang jelas tentang bab custom senior. Oke, kemudian ini saya ini. Nah, trade diversion. Oke, kita ke trade diversion ya. Perhatikan lagi nih. Sudah jam berapa sekarang? Oke, 7 menit lagi nih, jam 5 ya. Sebelum pembentukan custom senior negara A, ini yang di diversion ya. Diversion berarti yang ditambah 50% tadi. Artinya negara A masih ada kerjasama juga dengan negara B atau custom union, karena setelah nanti terjadi custom union atau kesepakatan perdagangan kerjasama di antara A dan B, maka ditiadakanlah tarif. Jadi tidak ada tarif yang nanti dikenakan kepada negara Malaysia ketika ingin memasukkan barangnya tadi ke dalam negeri, ke barang ke negara kita gitu ya. Oke. Nah, pembentukan negara A mengimpor barangnya dari negara B partner yang kurang efisien. Ini kenapa sih keluar terus ya? Jaringan kayaknya. Yang kurang efisien dan dapat menjual kepada konsumen dengan harga yang lebih murah karena diskriminasi tarif terhadap negara C. Jadi karena C tadi diabaikan gitu ya. Jadi nggak dipakai lagi negara C. Walaupun misalnya negara C tadi kan untuk produksinya itu lebih murah. Kemudian dengan berbeda menjelaskan trade. Nah, trade diversion. Oke, saya jelasin ya. D dan DSS ya. Kurva permintaan penawaran sama seperti tadi. Kurva BB dan CC adalah kurva penawaran yang elastis sempurna dari negara C. Ini negara C. Negara C. Nah, lebih rendah dari negara B, kan lebih rendah tadi ya produksinya ya, biaya produksinya. Pengenaan tarif oleh negara A terhadap negara C diperoleh kurva T, tarif ya, ini T, tarif. Ini tarif ya. Nah, sebelum membentukkan kesemuanya negara A mengkonsumsi sebanyak 0Q3, sama seperti tadi ya, 0Q3. Sambil pakai merah deh. Sama seperti tadi, ini kurang lebih sama gitu ya. 0Q3. Ya, kita ambil yang ini ya, titik ini kan sudah ditambah T ya, tarif. Kemudian, nah, di mana 0Q2 berasal dari produksi dalam negeri, dalam negerinya 0Q2. Nih, dalam negeri. Terus Q2 ke Q3 dari mana pemenuhan barang dari Q2 ke Q3? Yaitu impor dari negara mana ya? Impor tadi negara B ya di sini ya. Nah, ini misalnya sebelum custom union ya, sebelum custom union diimpor, berarti ini lebih memilih barang dari C ya, diimpor dari negara C. 0Q2 ya, 0Q2 sorry, diimpor dari negara C, Q2 ke Q3 maksud saya. Nih, impor ya, MM itu impor ya. Nah, impor nih baca nih.
Pendapatan pemerintah negara A dari tarif. Terus pendapatan pemerintah dari tarif G1, terus H1, H2, nih. H2, G2 dan G1. Ini kalau misalnya kita ambil yang tadi saya contohkan ya, saya ada jelaskan tadi, kalau kita kerjasama dengan negara Timor Leste, negara C tadi, kan mendapatkan walaupun cuma 15 aja kan, 50% dari 30 tadi ya, kan menjadi 45 itu kan 15, tapi tetap dapat keuntungan dibandingkan misalnya setelah customs union ini hilang gitu ya. Nah, setelah melakukan customs union, negara membebaskan tarif impor dari negara B, sehingga barang Y dapat diimpor dari negara B, sehingga terpilihlah imporlah dari negara B karena harganya lebih murah. O B lebih kecil daripada O T, ini kecil. Dengan demikian konsumsi negara A meningkat menjadi 0Q4, sama seperti tadi yang meningkat ya. Saya ganti. 0Q4 meningkat menjadi 0Q4. 0Q4 lalu produksi lokalnya turun dong karena tadi terancam ya, menjadi, nah ini ya, ambil nah, menjadi 0Q1 ya, 0Q1 ya, 0Q1. Terus impornya dari Q1 ke Q4 M ya. Nah, M ya, turun 0Q1, impor naik menjadi Q1 ke Q4, dan pendapatan dari tarif hilang. Ini hilang ya, hilang ya. Hilang. Nah, hilang. Surplus konsumen naik dari T, surplus konsumen. Konsumen itu berarti jadi seperti ini. Hubungan kerjasama Indonesia dan Malaysia yang diuntungkan siapa? Selain produsen dari Malaysia, selain itu juga siapa yang diuntungkan? Konsumennya, karena konsumen mendapatkan harga yang lebih murah dari negara Malaysia, atau dari negara A tadi mendapatkan barang atau produk dari negara B yang lebih murah. Makanya disebut dengan surplus konsumen dibandingkan barang dari dalam negeri yang harganya lebih mahal ya. Surplus konsumen naik dengan, nah nih surplus konsumennya T, konsumennya ya, T, B, terus F4, terus G2. Nah ini adalah surplus konsumen ya. Coret sudah. Ya, mudah-mudahan kalian paham aja, ini banyak coretan udah ya. Jadi surplus konsumen. Tapi surplus produsennya tuh turun. Produsen turun tadi ya. T, B, F1 sama seperti tadi sih ya. Sama G1. Ini adalah surplus produsen ya. Tapi diuntungkan dari surplus konsumennya. Turun ya. Turun karena harganya tadi lebih murah dari luar negeri, sehingga produsen dalam negeri kan terancam. Yang lainnya juga sama, saya nggak perlu jelaskan ya, kalian nanti coba ketik sendiri. Misalnya ini G1 H1 gitu ya. G1 H1 mana H1? Oh, ini pendapatan hilang ya. H1 H2 G2. Terus kita bagi menjadi G1 F2. Nah ini yang ini dikurangi dari T, maka mulai. Nah ini keuntungan yang harus kita bandingkan dengan sisa kerugian. Nah yang lainnya saya nggak perlu jelaskan ya. Saya yang penting ini aja, paham ini aja deh, konsep dasarnya ini aja, nggak apa-apa. Tabel sama yang ini, yang pertama ya, ini third division ya, atau kalau third creation tabel juga sama yang ini. Nih, tabel third division, tabel third creation, terus kurvanya yang ini aja nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Nah, ini nggak apa-apa.
Trade difference juga sama, tabelnya yang penting paham sama kurvanya yang ini tadi. Trade difference ya. Oke, ini nggak ya, kan belajar sini boleh. Keuntungannya apa? Keuntungan statis. Gimana ini ya? Ini melewat kayaknya. Ini melewat dikit. Oke. Keuntungan statis, keuntungan yang terjadi akibat turunnya pengeluaran dalam mengelola transaksi tersebut, seperti penghematan biaya administrasi karena tidak ada lagi pegawai bea cukai, ya. Nah, mungkin ya Indonesia, Indonesia masih ada ya. Ini misalnya kita ambil keuntungan statis bahwa ya nggak perlu bebas barang masuk dari luar negeri ke dalam negeri, jadi nggak perlu lagi pegawai bea cukai, gitu ya. Nah, satu sisi kemudahan produsen, importir, kemudian produsen dari luar negeri memasukkan barangnya, atau perusahaan importir juga yang ingin memasukkan barang dari luar negeri, karena tidak ada lagi pengetatan, kan ketat kan, misalnya dari bea cukai gitu ya. Terus tidak ada lagi, nah ini juga bahaya, ini tidak ada patroli ya, tidak ada lagi. Kalau patroli itu kan biasanya dilakukan oleh siapa namanya, oleh TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut gitu ya, yang biasanya menjaga wilayah perbatasan. Ini jangan lah, jangan sampai ya, tetap harus ada gitu ya, karena nanti kalau misalnya ditiadakan tidak ada patroli ya, nanti pulau-pulau kita main ambil aja ya oleh mereka, misalnya dari Cina ya, Pulau Natuna kemarin mau diambil, dulu pernah Pulau Sipadan Legitan lepas zamannya Mega ya, karena kurangnya penjagaan, karena tidak ketatnya misalnya tentara kita gitu ya, atau polisi kita terhadap ya mereka misalnya ya, karena mereka diam-diam gitu ya, mengambil patok, mengambil mengklaim gitu ya, sedangkan kita langkah hukumnya sudah ada langkah hukum tapi masih kalah gitu ya, ketika sidang Mahkamah Internasional misalnya ya, penetapan pulau ini ternyata diklaim oleh Malaysia dan diambillah oleh Malaysia yang sepeda Legitan ya. Nah, Pulau Natuna juga sama seperti ini ya, sampai kapal mereka masuk gitu ya, terus kita juga tidak kalah juga tentara kita yang menjaga wilayah perbatasan, yang sampai mereka main seenaknya aja masuk ke negara kita ya, tanpa adanya izin atau tanpa adanya mereka main klaim aja gitu ya. Perlu kita jaga kedaulatan wilayah negara kita. Nah, ini bea cukai juga sama. Nah, misalnya kalau ada orang kaya nih misalnya yang suka traveling ya, suka pelesiran, suka bepergian, suka liburan misalnya ke Singapura. Jadi Singapura itu mereka membeli, saya pernah dijelasin minggu lalu ya, kenapa sih harga iPhone itu lebih mahal, Singapura masih lebih murah dibandingkan negara Indonesia, karena kita terkenal pajaknya yang mahal ya, pajak bea cukai, pajak PPN-nya, PPNBM-nya, barang mewah misalnya ya, bea cukainya ya, lah makanya barang produk dari misalnya iPhone ya dari Amerika itu lebih mahal dibandingkan di Singapura. Jadi mereka beli iPhone itu di Singapura, produk Singapura nih, banyak ya misalnya seperti itu ya. Tapi nanti ketika masuk wilayah kita, ketika di bandara, nah ini nanti dicek nih oleh Dirjen Bea dan Cukai, oleh imigrasi, bukan imigrasi kan, mengecek kalau memang ada paspornya lengkap, udah aman. Nah, tapi kan dari Bea Cukai nanti mengecek barang-barang apa aja yang dibawa. Oh, ternyata ada barang elektronik, ternyata ada iPhone. Nah, pegawai Bea Cukai ini kan standby selalu, yang nanti mereka akan meminta tarif. Bapak dikenakan lagi tarif segini, misalnya dari harga barang ini misalnya ya. Kalau misalnya pernah ada ya acaranya, saya lupa dulu di net atau di Trans7 atau di Trans TV, saya lupa. Terus ada kalau misalnya ada punya NPWP, lebih murah lagi kalau ada NPWP, ada potongan. Nah, terus keuntungan dinamis terjadi akibat adanya trade diversion, meskipun ada trade diversion yang memberi kerugian, bukan kerugian tadi ya, dan perdagangan, tetapi membuka, nah kalau trade diversion ya, membuka cakrawala baru dalam mekanisme perdagangan internasional berupa, nah ini persaingan, saling bersaing dong, bagaimana nanti pengusaha ini dituntut untuk lebih produktif, ayo oleh pemerintah misalnya, ayo lebih produktif dong untuk produksi barang dan kita nanti kirim ke luar negeri. Tapi dengan syarat tadi, tidak ada lagi pengetatan, tidak ada lagi biaya-biaya, regulasi yang lebih mudah bagi industri lokal, UMKM khususnya, agar nanti bisa lebih tumbuh lagi. Yang tadinya dominasinya oleh perusahaan besar, monopoli, oligopolistik. Monopoli itu kan satu perusahaan yang menguasai pasar, oligopoli beberapa perusahaan, yang nanti menjadi banyak persaingan sempurna ya. Nah ini dihapus, maka produk telah bebas keluar masuk negara anggota. Yang tadinya monopoli menghadapi banyak saingan dan harganya tertekan turun. Yang ada monopoli lagi ya, kalau monopoli itu jahat ya. Monopoli itu dia menguasai pasar sendiri,
harga suka-suka dia gitu ya. Tapi terjadi karena misalnya nanti dibuka nih keran investasi bagi negara kita yang ingin ekspor, ya, silakan gitu ya. Nah, atau impor gitu ya. Nah, artinya nanti kan tidak ada lagi monopoli oleh perusahaan besar. Nah, perusahaan-perusahaan kecil pun bisa nanti bermain di bagaimana mereka bisa bersaing, maksudnya ya, bisa bersaing. Harganya menjadi lebih murah misalnya ya. Kalau produksi dalam negeri ataupun produksi barang dari luar negeri yang memang kalau untuk barang elektronik itu kan barang elektronik masih cenderung kita ini kan impor ya, karena untuk kualitas sudah diakui gitu ya, dari Jepang lah atau Eropa. Faktor produksi tenaga kerja, ini saya nggak usah jelasin banyak ya, teknologi baru, skala ekonomi meningkat, dan rangsangan investasi. Investasi ini tadi saya bilang, pengusaha untuk melakukan investasi besar-besaran, investasi lah misalnya ya, membuka lagi ternyata cabangnya di luar negeri, sedangkan sehingga perusahaan tadi bisa lebih besar lagi dan banyak nanti pemasukannya bagi negara. Oke.